Selamat pagi anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah pembelajaran 6. Aku tinggal di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Apa kamu tahu cerita rakyat dan lagu daerah yang berasal dari Jakarta? Ayo kita cari tahu. Lani merupakan keturunan Tionghoa. Lani dan keluarganya tinggal di Jakarta. Sebagai ibu kota negara, tentu lingkungan tempat tinggal Lani padat penduduknya. Sebagian besar warga yang tinggal di Jakarta berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Mereka bekerja dan menetap di Jakarta. Selain penduduknya yang padat, di lingkungan tempat tinggal Lani juga terdapat gedung-gedung yang bertingkat. Gedung-gedung itu merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan penduduk, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Pada tanggal 22 Juni mendatang, warga Jakarta akan memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta. Sekolah Lani akan mengadakan perayaan dalam rangka ulang tahun tersebut. Lani dan teman-teman akan bermain peran dengan mengambil alih cerita rakyat Si Pitung. Siapa Pitung itu? Si Pitung adalah seorang pendekar berasal dari Betawi. Si Pitung hidup pada masa pemerintahan Belanda. Bagaimana cerita Si Pitung? Si Pitung. Suatu sore, si Pitung lihat kelakuan anak buah Babalim yang sewenang-wenang. Babalim adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal si Pitung. Dia dan anak buahnya sering merampas harta rakyat dan menarik pajak tinggi. Sebagian hasil rampasan itu diberikan kepada pemerintah Belanda. Si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Babalim. Kemudian, dia berguru kepada Haji Naipin, seorang ulama yang juga pandai ilmu bela diri. Si Pitung cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Pitung, gunakan ilmu yang kuberikan untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kau gunakan ilmumu ini untuk menindas orang lain, pesan Haji Naipin. Sekarang si Pitung sudah siap melawan anak buah Babalim. Dia menghentikan ulah anak buah Babalim yang sedang merampas harta rakyat jelata. "Hei, anak muda, siapa kau? Beraninya menghentikan kami?" tanya salah satu anak buah Babalim. "Kalian tak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, aku akan menghentikan ulah kalian selamanya," jawab si Pitung. Anak buah Babalim menyerang si Pitung. Namun si Pitung bisa mengalahkan mereka semua. Sejak saat itu nama si Pitung terkenal di kalangan penduduk. Si Pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada rakyat jelata. Dia bertekad untuk mengambil kembali hak yang sudah dicuri oleh tuan tanah dan mengembalikannya kepada rakyat. Dia mengajak beberapa temannya untuk bergabung dengannya. Kelakuan si Pitung tidak disukai oleh tuan tanah dan juga pemerintah Belanda. Mereka mengeluarkan perintah untuk menangkap si Pitung. Namun, si Pitung amat cerdik. Dia selalu berpindah tempat sehingga pemerintah Belanda dan juga tuan tanah tidak bisa menangkapnya. Karena kesal, pemerintah Belanda menggunakan cara licik. Mereka menangkap Pak Piun, ayah si Pitung, dan Haji Naipin. Salah satu pejabat pemerintah Belanda yang bernama Shorts Ein mengumumkan bahwa jika si Pitung tidak menyerah, Pak Piun dan Haji Naipin akan dihukum. Si Pitung mendengar berita tentang penangkapan ayah dan gurunya itu. Kemudian dia menghadap Scott Hein dan menyerahkan diri. Dia tak mau ayah dan gurunya menderita. "Pitung, kau telah meresahkan banyak orang dengan kelakuanmu itu. Untuk itu, kau harus dihukum tembak," kata Scott Hein. "Kau tidak keliru. Bukannya kau dan tuan tanah itu yang meresahkan orang banyak? Aku tidak takut dengan ancamanmu," jawab si Pitung. Scott Hein benar-benar melaksanakan ancamannya. Si Pitung dihukum tembak. Hidup si Pitung berakhir di ujung peluru. Namun, kisah kepahlawanannya tetap dikenang. Si Pitung, si pahlawan rakyat jelata. Nah, anak-anak Miss, dari cerita tadi, apa jenis cerita fiksi teks berjudul Si Pitung? Berikan alasanmu. Anak-anak Miss, cerita Si Pitung merupakan jenis cerita rakyat, yaitu saga. Cerita tersebut mengandung unsur sejarah dan kepahlawanan.
Dalam cerita, tokoh si Pitung dianggap sebagai sosok pahlawan karena melawan Babalim dan pemerintah Belanda untuk membela rakyat jelata. Yang kedua, sebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Tokoh-tokoh dalam cerita Si Pitung yaitu Si Pitung, Haji Naipin, Babalim, anak buah Babalim, Pak Piun, dan Scout Hen. Yang ketiga, sebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Jelaskan. Tokoh utama dalam cerita Si Pitung adalah Si Pitung. Alasannya, tokoh Si Pitung mendominasi keseluruhan cerita. Sedangkan tokoh tambahannya yaitu Haji Naipin, anak buah Babalim, Scout Hen, Babalim, dan Pak Piun. Alasannya, karena tokoh-tokoh tersebut hanya muncul pada saat adegan-adegan tertentu. Untuk tokoh protagonisnya dalam cerita Si Pitung yaitu Si Pitung dan Haji Naipin. Alasannya, mereka memiliki sifat baik, yaitu mereka membela orang-orang tertindas. Dan tokoh antagonisnya yaitu Babalim, anak buah Babalim, dan Scout Hen. Alasannya, mereka menindas rakyat jelata. Anak-anak Miss, selain bermain peran, Lani dan teman-temannya juga akan menyanyikan lagu Kicir-Kicir. Lagu tersebut merupakan salah satu lagu daerah berasal dari Jakarta. Lagu Kicir-Kicir sering dinyanyikan pada acara ulang tahun Kota Jakarta. Biasanya, lagu tersebut dinyanyikan dengan diiringi alat musik yaitu tanjidor. Nah, anak-anak, ini dia lagu Kicir-Kicirnya yang berasal dari Jakarta. Bagaimana tempo lagu Kicir-Kicir? Lagu Kicir-Kicir dinyanyikan dengan tempo sedang. Pertanyaan kedua, amatilah notasi angka lagu Kicir-Kicir. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada tinggi. Salinlah notasi 2 baris kalimat. Lalu buatlah garis melodinya tanpa melihat notasi balok. Nah, anak-anak, untuk melihat tinggi rendahnya nada, dibuat tanda titik di atas do re mi fa sol la si do-nya. Nah, untuk nada sedang tidak ada tanda titik di atasnya. Sedangkan untuk nada rendah, tanda titiknya di bawah do re mi fa sol la si do-nya. Nah, anak-anak, untuk nada tinggi sudah Miss tandai yang ada tanda titik di atas do re mi fa sol la si do-nya. Di bawah juga masih ada nada tingginya ya. Pertanyaan selanjutnya, amatilah notasi angka lagu Kicir-Kicir. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada sedang. Tulislah alasanmu. Nah, tadi sudah Miss katakan untuk nada sedang tidak ada tanda titik di atas ataupun di bawahnya. Ini sudah Miss tandai untuk nada sedang. Dan masih ada nada sedang yang lainnya lagi. Pertanyaan selanjutnya, amatilah notasi angka lagu Kicir-Kicir. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada rendah. Tulislah alasanmu. Anak-anak, dalam notasi angka lagu Kicir-Kicir tidak terdapat nada rendah karena tidak ada not angka yang ditulis dengan titik di bawah angka. Itu di bawah ya, karena nada rendah tanda titiknya ada di bawah angkanya. Itu salah ketik ya anak-anak, jadi tidak ada nada rendah terdapat di lagu Kicir-Kicir.